Halo guys, saya mau menerangkan tentang hasil darah ya. Ini hasil darahnya. Jadi ini kita lihat nih ada kolesterol. Jadi ya kolesterol jahat itu ini adalah trigliserida ya, trigliserida dan LDL. Ini LDL dan trigliserida itu adalah hasil darah kolesterol jahat. Ini kolesterol baik ya. Jadi kalau kolesterol jahat itu harus jumlahnya harus rendah. Jadi kalau LDL itu harus di bawah 100, trigliserida itu harus di bawah 150. Kita baca dulu nih pasien ini. Ini pasien ini kolesterol LDL-nya agak tinggi ya teman-teman, tapi tidak terlalu tinggi. Ini biasanya dari pola makan dari pola makan yang terlalu banyak makan daging ya, terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya daging itu boleh, tapi harus dibatasi ya. Ini 104. Tapi kalau 104 karena tidak terlalu tinggi, jadi berarti pola makan dagingnya itu tidak terlalu banyak. Nah, tapi kita lihat nih trigliserida. Ini trigliserida ini jumlahnya sangat tinggi, 264. Padahal harusnya harus di bawah 150 ya. Nah, ini adalah trigliserida ini adalah pola makan si pasien itu terlalu banyak yang mengandung tepung-tepungan ya. Jadi makanan yang diproses ya, seperti kue, biskuit, mie goreng atau mie ya. Tepung-tepungan pokoknya. Ini bakwan ya. Pisang goreng, ini semua ini yang terbuat dari tepung-tepungan. Nah, kalau kolesterol HDL ini adalah kolesterol baik ya. Ini jumlahnya rendah. Dari sini kita tahu bahwa pasien ini jarang berolahraga. Jadi kalau misalnya pasien ini suka berolahraga, pasti kolesterol HDL-nya tinggi ini. Nah, jadi teman-teman kalau hasil darah ini tidak mungkin bohong. Ya, pola makannya kayak gimana, dia olahraga sering atau tidak kelihatan dari sini ya. Nah, kita turun ke bawah ya. Ini adalah hasil darah ureum kreatininnya. Ya, teman-teman. Nah, ini terjadi peningkatan kreatinin ya. Kenapa? Karena LFG-nya itu adalah 64. Kalau 64 itu adalah stadium 2 dari penurunan fungsi ginjal ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya ini jangan sampai stadium 5. Kalau stadium 5 itu yang harus cuci darah ya. Jadi kalau stadium 5 itu 15. Ini karena ini masih jauh, tapi ini sudah ada penurunan fungsi ginjalnya ya. Jadi bagaimana caranya supaya jumlahnya ini tidak menurun terus ya, harus ini kan pasien hipertensi ya. Pasien hipertensi ini harus terus makan obat, dan makan obatnya itu harus targetnya itu tensinya harus di bawah 140. Kalau misalnya tensinya walaupun dia makan obat tetap di atas 140, tetap nanti akan terjadi penurunan LFG. Nah, kita lihat ureum kreatininnya ya, ini mulai meningkat ya, karena sudah terjadi penurunan ginjal. Ini rasio albumin dan kreatinin ini cukup tinggi. Harusnya kan di bawah 30. Ini berarti karena 64, berarti jumlah albumin di urinnya itu tinggi. Padahal harusnya albumin itu rendah ya. Jadi ini ada kebocoran di ginjalnya sehingga banyak albumin yang keluar melalui urin. Oke teman-teman, mudah-mudahan kamu bisa tahu apa arti dari hasil lab ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, dadah.